Bro, apa sih berpikir mustanir itu? Kenapa tiba-tiba lu tanya berpikir mustanir? Ya, netizen sering komen gitu bro, jadi gue ya penasaran. Berpikir mustanir itu, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu maksudnya berpikir cemerlang. Sebetulnya, mustanirun itu dari bahasa Arab bro, merupakan isim fa'il dari fi'il istanaro, yang artinya bersinar atau terang. Jadi mustanirun itu artinya yang menyinari atau yang menerangi. Jadi kalau kita simpulkan, berpikir mustanir itu merupakan level berpikir yang akan mampu menerangi atau berpikir yang mampu menyinari. Apa yang disinari? Yaitu adalah perilaku manusia. Sebab perilaku manusia itu tergantung dari pemikirannya. Bila ia sudah mencapai level berpikir mustanir, maka pemikiran mustanir ini akan menerangi perilaku orang tersebut sehingga dia akan hidup dalam keadaan terang benderang. Gimana sih maksudnya menerangi perilaku manusia itu bro? Jadi bro, nilai baik dan buruk di dalam kehidupan akan terang baginya. Mana pilihan yang benar dan mana pilihan yang salah dalam hidup akan terang baginya. Apa yang harus dicintai dalam hidup dan apa yang harus dibenci juga akan terang baginya. Bahkan kebahagiaan seperti apa yang semestinya dia patut bahagia dengannya dan kesedihan seperti apa yang dia patut bersedih karenanya akan sangat terang baginya. Intinya, berpikir mustanir ini akan menerangi manusia dalam menjalani hidup. Tidak ada lagi ambiguitas atau ketidakjelasan dalam hidupnya, sebab semuanya menjadi terang benderang. Oh gitu. Contohnya seperti apa bro? Sebelum gue kasih contoh tentang berpikir mustanir, gue beritahu ke lu dulu ya. Kalau berpikir itu ada 3 level, yaitu berpikir sathi, dangkal, berpikir amit atau mendalam, dan berpikir mustanir atau cemerlang. Berpikir dangkal itu hanya mencerap fakta ke dalam otak tanpa membahas fakta lainnya, atau tanpa berusaha mengindra hal-hal yang berkaitan dengan fakta tersebut, lalu mengaitkan penginderaan tersebut dengan informasi-informasi yang berkaitan dengannya. Juga tanpa ada usaha mencari informasi-informasi lain yang berkaitan dengan fakta, yang akhirnya keluarlah kesimpulan atau keputusan yang dangkal terhadap fakta tersebut. Contohnya gimana bro? Misal, ada buah apel jatuh. Orang yang berpikir dangkal menyimpulkan apel jatuh karena tangkai buah itu patah dari rantingnya. Maka jatuhlah apel tersebut. Gitu aja kesimpulannya. Selesai. Ini beda kalau berpikir mendalam. Kalau berpikir mendalam emangnya gimana sih bro? Berpikir mendalam dilakukan dengan mengulang penginderaan fakta dan berusaha mengindranya lebih banyak dari penginderaan sebelumnya, baik dengan cara percobaan atau eksperimen atau dengan mengulang penginderaan. Berpikir mendalam juga dilakukan dengan mengulang pencarian informasi-informasi lain di samping informasi-informasi awal yang sudah ada. Berpikir mendalam juga dilakukan dengan mengulang pengaitan informasi dengan fakta secara lebih banyak daripada yang dilakukan sebelumnya, baik dengan cara mengamatinya dengan berulang-ulang atau dengan mengulangi kembali pengaitan tersebut. Contohnya, masih contoh kasus yang sama, yaitu buah apel yang jatuh. Orang yang berpikir mendalam akan mengkaji mengapa apel itu bisa jatuh. Selain karena fakta tangkainya patah, ternyata ada fakta lain, bahwa apel ini selalu jatuh ke bawah, tidak ke samping atau ke atas. Artinya, apel ini ketika jatuh selalu tertarik ke tanah atau ke bumi. Lalu dia melihat segala apa yang ada di sekelilingnya, ternyata bukan cuma apel. Banyak sekali fakta bahwa benda-benda di muka bumi ini selalu tertarik ke tanah atau ke bumi. Dari sinilah kemudian muncul kajian tentang gravitasi bumi. Oh gitu. Kalau berpikir mustanir atau cemerlang adalah berpikir mendalam itu sendiri ditambah dengan memikirkan segala sesuatu yang ada di sekitar fakta untuk bisa sampai pada kesimpulan yang benar. Contohnya, masih sama tentang apel yang jatuh. Setelah berpikir mendalam, ternyata buah apel yang jatuh disebabkan adanya gravitasi bumi. Lalu dia melanjutkan berpikirnya, untuk apa gravitasi bumi ini ada? Ternyata setelah dikaji dan diteliti, tidak hanya bumi yang memiliki gravitasi, semua benda-benda angkasa pun memilikinya.
termasuk matahari yang memiliki gravitasi jauh lebih besar daripada bumi. Setelah dilakukan penelitian yang mendalam, ternyata efek dari antar gravitasi benda-benda angkasa ini menyebabkan keteraturan formasi benda-benda angkasa yang sangat luar biasa. Perbandingan gravitasi matahari dan bumi yang pas dengan jarak matahari dengan bumi ditambah kecepatan revolusi bumi yang pas menjadikan bumi selalu terikat pada orbitnya. Hal inilah yang menjadikan manusia masih bisa hidup hingga saat ini. Lalu, siapa yang mengatur ini semua? Apakah semua ini terjadi secara kebetulan? Tentu tidak mungkin, karena semuanya sangat sistematis dan sangat teratur. Jadi, pasti ini semua adalah ciptaan Sang Pencipta dan diatur oleh Sang Pencipta, yaitu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, gitu. Iya, bro. Dengan berpikir mustanir, manusia akan menyadari kekuasaan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sendirinya, dia akan berpikir bahwa kalau aturan Allah atas benda-benda angkasa telah terbukti memberikan kemaslahatan atas manusia, maka aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia pun pasti sama-sama memberikan kemaslahatan juga. Dari sinilah manusia akan senantiasa mengikatkan dirinya kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya akan terang benderang, tidak ada lagi ambiguitas. Sebab apa? Baik buruk, benar salah, suka benci, sedih dan bahagia, semua diukur dengan ukuran yang pasti, yaitu melalui ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Islam. Artinya berpikir mustanir ini akan mengantarkan manusia kepada akidah Islam ya, bro? Pasti, bro. Dan semestinya tiap muslim itu pasti memiliki berpikir mustanir ini. Oh, gitu. Jadi aneh ya, bro, kalau muslim nggak berpikir mustanir, apalagi kalau sampai nolak menerapkan syariat Islam. Itu mungkin mikirnya bukan mustanir, tapi melintir.